Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi sallallahu alaihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua dapat hadir di tempat dan waktu yang barokah ini. Mudah-mudahan selalu turun barakah padanya. Amin ya rabbal alamin. Kami teringat tadi dengan apa yang dibaca oleh korek tadi, baca Quran. Nah, bukan korek ya. Korek artinya yang tukang baca. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alladzina amanu, itu nama yang sangat mulia, sehingga di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina kafaru jarang kita jumpai. Paling-paling kalau ada disuruh orang yang berkata, misalnya Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Tidak langsung Allah mengatakan ya kafirun, hai orang kafir. Tidak. Hai Muhammad, katakan sama umatmu, hai orang kafir. Nah, tapi kalau ya alladzina amanu, langsung saja Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya. Langsung, tidak ada kulnya. Ada satu di dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru, tapi itu akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tapi sudah diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang akan dikatakan kepada mereka. Dia katakan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Itu surat At-Tahrim. Ya. Surat At-Tahrim saya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yauma.
Hai orang kafir, jangan kamu membuat-buat alasan pada hari ini. Oh begini-begini saya dulu di dunia begini. Dah ada alasanmu. Sudah saya utus para nabi, para rasul, para ulama, para cendekiawan, sudah saya berikan semua. Tapi begini-begini, dah ada tapinya. Pokoknya kamu sekarang ini akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi dirinya. Ya sudah tidak ada alasan. Itu nanti akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang banyak cincong nyanti di hari kiamat untuk menghindar dari siksaan. Tapi dijawab oleh Allah, la ta'tazul yauma. Tidak ada gunanya kamu akan berbuat alasan-alasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Kembali pada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai hambaku yang mengaku dirinya beriman, takutlah kepada Allah yang betul-betul takut. Ini mungkin kita ini takut kepada Allah, dan para dulu-dulu yang takut kepada Allah, rupanya haqqa tuqatihnya itu belum sampai, sehingga kita ditekankan oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang hakiki. Bagaimana takwa yang hakiki? Nanti cari di surat Al-Anfal ayat 2. Ya, ayat 2. Di sana dijelaskan, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yunfiquna mimma razaqnakum wa sudah hilang ya, karena tidak diulang ya. Innama yu'minu bi ayatina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat alaihim idza tuliyat alaihim ayatuhu. Nah, ini hilang sebentar ya. Hafalannya musafir ya. Sebenarnya hafal, tapi kebetulan sekarang ini sering disebut, tapi karena ngantuk atau apa, sehingga ya, apa karena tidak tidur waktu bangun tadi malam atau bagaimana. Saya biasanya tidak tidur kalau bangun, ya kan, betul kan, tidak tidur kalau bangun. Tapi kalau bangun tidak tidur, kalau tidur tidak bangun juga sama. Itu makanya saya ditanya-tanya teman-teman dulu, kalau kamu waktu belajar tidur ya? Bukan, kalau saya tidur ya tidur, kalau belajar ya belajar. Kamu ditanya kamu sering tidur? Ya saya tidur waktu itu udah belajar. Nah itu kan. Jadi nanti di surat itu karena berapa kali tidak disebut, makanya saya yakin kalau kita menyampaikan ilmu itu sehingga ingat kita. Tapi kalau orang tidak mengajarkan ilmunya, lama-lama hilang, dia pergi dia. Itu. Apalagi Quran kalau tidak ulang-ulang, itu masalah mahilal liqa katanya. Selamat tinggal, nanti sampai jumpa. Makanya hafalan ini sedang tamasya dulu ke Bintan, kemana dia ini. Ya, jadi isinya padahal sangat dihafal itu. Ya, surat Al-Anfal, coba buka surat Al-Anfal itu. Ya. Innamal
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sedikit-sedikit kita muanu dia enole itu. Tadi dia sempat dia musafir, dia selalang buana mungkin di gunung-gunung itu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah terperanjat dia punya perasaan. Ada getaran yang tidak diduga. Pernahkah kira-kira kita kalau melihat Allah seperti itu rasanya jujur aja, ya biasa-biasa saja kan? Kalau ayahmu meninggal, ya Allah, nah, kan itu biasa. Atau pacarmu pergi, astagfirullahaladzim, itu suamimu, ya Allah, ada tak itu kan? Tapi pernahkah kita tiba tersentak, terdetik, tambah takut kita dengan mendengar nama Allah? Tidak. Wajilat artinya takut, gemetar perasaan kita. Tapi rasa-rasanya, ya entah bapak-bapak, ibu-ibu saya tidak tahu. Diri saya belum sampai ini. Yang pertama sudah, kita ini. Yang pertama sudah tidak lulus kita ini. Itu. Kalau mobil kita jatuh berterperanjat perasaan kita. Ya. Padahal kalau mobil jatuh itu, mobil kita jatuh ada hikmahnya itu. Apa hikmahnya? Supaya ada gunanya orang jualan. Supaya ada gunanya bengkel. Kalau tidak ada orang rusak mobilnya, dong tutup bengkel. Untuk apa? Tidak ada makan di sana. Ada rebah, ada jatuh, ada tabrakan, ada itu. Makanya jangan susah kalau tabrakan. Beri hadiah pada orang yang beri makan pada orang itu. Itulah gunanya. Anaknya sakit, ya bawa ke dokter supaya dapat makan dokternya. Kalau tidak ada sakit, dong berhenti dokter itu. Untuk apa? Di dokter ini tidak ada apa-apa. Diatur oleh Allah. Ada yang mati, ada yang sakit, ada yang tabrak, ada yang jatuh, ada yang pecah, ada macam. Untuk merembet kepada yang lain. Nah, bisa kita seperti terperanjat. Tapi rasanya kalau mendengar nama Allah disebut, sepertinya tidak ada perasaan kita yang wajilat. Itu. Wajilat itu ay khabat qulubum, gemetar hatinya. Ini nomor 1 ini sudah. Saya jadi orang haqqatuqati ini. Ya, yang betul-betul takwa. Berarti takwa ini kita ini kakak tapi masih hakannya itu belum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah keyakinannya. Ilah, betul-betul Allah menurunkan ayatnya yang la kalamabih wala naziralah, tidak ada tandingannya. Inilah itu luar biasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah bertawakal, menyerah diri. Kita menyerah diri juga. Ini yang nomor 3 ini firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kamu betul-betul takwa, tawakal kepada Allah, menyerah kepada Allah, niscaya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rezekinya para burung-burung. Paginya pergi dalam keadaan perut kosong, kembali perut kenyang. Kalau kita sebaliknya, keluar rumah perut kenyang, pulang lapar. Karena mana simpenan di rumah.
Itu. Kalau ini kan enggak, dia keluar. Enggak ada. Simpan enggak punya, simpanan enggak punya, itu ayam itu. Enggak pernah, enggak pernah takut beranak. Berapapun anaknya, sampai-sampai enggak jadi telurnya banyak sekali itu. Banyak telurnya, kemudian dieram, enggak cukup. Itu. Enggak pernah merusak telurnya, enggak habis ini. Kita bunuh saja ini. Enggak. Besoknya terus berangkat sama anak-anaknya. Itu ayam. Tidak pernah terlambat bangun. Coba ayam itu. Kalah kita dengan ayam. Tidak pernah kita, hatta walaupun dalam karung, ya, ayam itu bangun di sana sudah bergerak dalam karung itu. Kalau sudah waktunya tidur, ayam tidak pernah tidur siang. Mana ada ayam tidur siang? Kalau itik lain. Setelah dia ke sawah, naik di atas pundukan, naikkan satu kakinya, ini terus kepalanya disusuk di sayapnya, udah tidur dengan satu kaki. Itu satu kaki. Nah itu, dia tidak pernah tidur siang, kecuali kalau dia sedang ngeram, itu baru dia. Juga ayam itu tidak pernah tidak bangun malam, yang laki, yang jantannya. Dan tak pernah tanya itu yang betinanya apa bangun malam ikut suami atau enggak, dan tidak tahu. Ya. Tapi kan biasa ayam beda dengan manusia. Kalau dia jalan-jalan sama-sama, kalau tidur tidak mau sama-sama istrinya. Ya, lain-lain tempat tidurnya. Itu sendiri-sendiri. Iya, jantan betina. Tapi kalau pergi cari makan sama-sama. Malahan madu pun hebat dia itu. Kalau dia berkelahi betina sama betina, setelah madu sama-sama dengan suaminya ngiring lalu pergi cari makanan. Itu ayam itu lebih pintar ayam madu dari manusia itu. Ya, poligaminya. Tidak pernah ada bangun malam itu. Coba jam berapa yuk? Cukur gunung. Ayo bangun teman. Badai Jayu ini. Nah itu. Dengan jam-jam keruan. Ayam jantan berkokok di tengah malam. Itu jamnya keruan. Waktunya berapa kali juga sudah ada waktunya. Itu. Yang jantan. Itu. Tapi kalau siang, tidak bisa kita prediksi itu ya. Kalau siang itu semau-mau dia. Apabila mau sama istrinya, baru kadang dia kan. Itu. Tapi kalau malam, teratur kan itu. Luar biasa. Itulah ketawakalannya yang nama burung-burung ini. Tidak pernah ada simpanan. Besok kita cari. Tidak pernah ada itu tempat simpanan ayam atau itu merpati itu tempat simpanannya. Tidak ada. Atau burung kokor itu tidak ada. Itu cari terus. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Tawakal kalau pada kita insyaallah ma'al ikhtiar. At-tawakkulu ma'al ikhtiar. Jadi menurut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penghidupannya at-tawakkulu ma'al ikhtiar. Berserah diri dan berusaha. Jangan duduk di masjid berdoa tunggu datang belas kasihan. Tidak ada hujan mas di masjid, tidak ada beras tempat berdoa. Makanya ada seorang dulu punya suami agak saleh, istrinya agak orter sedikit. Ya, begitu suaminya pergi ke masjid subuh,
Tidak pulang dia. Ya, subuh langsung dia diam di masjid. Akhirnya istrinya jengkel, mana bapakmu dan anak katanya. Oh biasa di masjid gini anak. Panggil. Tidak mau dipanggil. Datanglah istrinya. Pak katanya. Di masjid itu tempat kita berdoa. Bukan tempat mencari usaha. Oh gitu. Ini karung beras ini cari sana. Beras dicari. Tidak ada hujan emas, hujan beras di sana. Berdoa ya silakan. Tapi jangan cari beras di masjid. Kecuali kalau musim zakat fitrah mungkin. Tapi zakat fitrah terkadang amilnya kenem gati. Perlu betang diri. Kan. Perlu diketahui sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai amil di dalam zakat fitrah. Jangan catat saja amil sana. Catat saja amil. Amil itu buruh. Pegawai. Itu sebenarnya. Pelaksana. Malahan itu zaman Rasulullah SAW banyak pekerjaannya. Bukan hanya di waktu zakat fitrah. Semua zakat diambil sana, tumpuk sana. Tapi waktu masa penyalurannya lelah. Itu mengambil, menempati, pokoknya memelihara. Itu amil itu. Nah, sekarang baru kita dengar amil hanya di bulan puasa zakat fitrah. Tidak pernah ada tijarah. Sudah harus ada zakat tijarah yang orang banyak mengusaha. Itu. Kalau sudah cukup 100 juta dia punya modal, itu harus setiap tahun itu keluarkan zakat itu 2,5 juta. 100 juta, zakatnya 2,5 juta, 2,5%. Itu. Jadi amil itu supaya diketahui bahwa berapa ongkosnya yang layak. Itulah yang diambil oleh apa? Berapa ongkos yang pas kerja 2 hari atau 3 hari. Itu pun nunggu di masjid. Nah itu. Berapa ongkos yang tepat. Kalau dia sangat perlu, ambil saja jalan miskin. Tidak usah jalan ambil. Bisa ambil itu dari orang kaya. Jadi amil itu bukan bisa dari orang yang kaya. Karena akan cuma mengambil upahnya. Berapa upahnya sudah itu. Jadi amil semua sama bagian kecuali amil yang qadra ujratihi. Cukup sekedar upahnya saja. Jadi upahnya. Jadi sebenarnya amil itu berapa ongkos yang pas itu ya. Tidak hanya turun namanya ditulis tulisan nama amil. Beritahu saja orang itu kalau mau kan miskin saja masukkan sana kalau gitu. Tidak usah amil karena amil terlalu sedikit dapatnya. Sedikit berapa ongkos layaknya kalau orang kerja sekian lama itu. Nah itu kembali pada yang tadi bahwa wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita diajarkan oleh Nabi kita ialah sambil berdoa dan berusaha. Itu. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah ya munzilal asbab, ya munzilal kitab, ahzibil ahzab. Ya Allah yang menurunkan kitab, kalahkanlah tentara-tentara orang kafir itu. Apa bertopang dagu Nabi di tempat? Hanya angkat senjata dan melawannya. Nah itu.
Kita di masjid kita berdoa, jalan nanti setelah itu untuk mencari. Berusaha jadi dengan doa dan usaha. Itu. Wasak berdoa lah, berusaha. Itu. Wasak berdoa, berdora. Itu usaha namanya itu. Ya. 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 Setelah wasak berdoa, berdora. Itu usaha itu. Makanya insya Allah nanti dapat pahala. 2. Dunia akhirat. Dapat enak, dapat anak. Ya. Ya kan. Dapat enak, dapat anak. Wasa berdoa, berdora. Dapat dan pahala. Dapat enak, dapat anak. Insya Allah. Bareh praktikan. Ya kan. Itulah nama usaha. Berdora itu kan kita berdora kemana-mana. Kita lari kontang panting cari usaha. Ya. Doa saja tidak cukup. Usaha tidak cukup. Mesti gandengkan ada usaha, doa dan usaha. Bil doa wal ikhtiar. Itu cara. Datanglah seorang ini, istrinya tadi itu. Ayo carikan di sana bukan tempat cari beras. Ini kita mau beras ini. Doa di sana. Sudah berdoa. Dari pagi sore. Dari pagi tadi. Ayo berangkat. Tidak mau dia. Akhirnya masuk suami istrinya ke masjid. Bawa karung beratnya. Dianukan suaminya. Ditarik istrinya dengan itu karung beras itu. Ayo cari sana. Mana ada di masjid tempat karung beras apa? Beras hujan mas hujan. Jadi di heler saja, jadi hujan mas sana, hujan beras. Akhirnya terpaksalah si orang ini pergi keluar mencari, memburu apa. Dia lihat misalnya di Pulau Bintan sini, Masjid Kawah Bantalai, Papa Madrasah ini kan. Apa kita cari di sini. Akhirnya jengkellah si suami. Pasir yang merah-merah. Pasir yang merah-merah itu dimasukkan karung itu. Jerih menjadi manusia nanti. Sampai di rumahnya diam-diam mudahan dia tidur istri saya. Mudahan masukkan. Pergi ke masjid dia lagi. Nyesalnya setengah mati di masjid. Astagfirullahaladzim, salah pekerjaan saya ini. Ya Allah, ya Rabbi, saya salah ini ya Allah. Tobat nasuh dia di sana coba. Nah itu. Sudah saya ulangi begini ya Allah, yang loluskanlah saya. Pokoknya loluskanlah saya dari segala-gala ini. Setelah zuhur datanglah anaknya. Pak, ayo pulang, kata ibu saya, duk, mati kau nanti nyala. Ayo, sudah makan lagi, Allah makan katanya, nyola-olah wanita. Pulang saja dulu di sana, nanti. Saya belakangan. Pulang, anaknya. Yuk, mana bapakmu? Kamu pulang. Suruh dia ini sudah masak makanan ini. Nanti jalan dia lagi. Ayo ayah ini makanan sudah masak. Ya Allah. Nyala kau nanti. Duk. Sini jangan kan. Masak makanan di sini kan. Begitu dia. Ketiga kalinya dibisik anaknya. Betul ada makan dan di rumah. Ada selesai kita makan nih. Coba itu ada beras karung di rumah itu katanya. Hah? Betul? Betul. Kok ada beras? Padahal geres. Pasir itu. Kan? Sampai di sana. Ini mangkak menonton adik beras. Diam-diam. Akhirnya untung saja ada orang yang ambil.
Diam dia ini nggak tahu dia. Tapi istri pintar juga. Itu. Pintar istrinya. Begitu dia lihat karung di beras. Apa? Karung di. Ya berarti karung. Di pintu. Alhamdulillah ya Allah. Belum dipegang ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Engkau lah yang maha kuasa. Memberikan istri suami amanat suami saya. Oh ya Allah, engkau lah maha kuasa, pemurah engkau ya Allah. Sebelum dipegang, sembahyang duha dulu. Salihun Allah Akbar. Woi, dengan segala ibadahnya begitu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, morak beras jarin. Mudah saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila mau Allah jadikan, jadi sudah kun berasan, jadi beras. Kun kelepuk, kun pasir, jadi pasir. Nah itu. Cepat ya kalau Allah tidak ada perlu itu. Karena dia lihat bagaimana istrinya, bagaimana kecewa istrinya. Kalau sekarang mana dia saja alhamdulillah, mana dia salat duha, mana baca inna atayna kal kausar, buka-buka bu geres. Iya Allah bagaimana marahnya, diperilah oleh Allah hatinya. Innallaha la yukhaibu ibadahu. Sungguhnya Allah tidak akan merugikan hambanya. Luar biasa. Itu. Coba begitu cara para ibu-ibu. Bapak-bapak dia rezeki. Jangan rezekinya dulu. Lihatlah orang beri dulu. Bersyukur padanya Allah. Alhamdulillah. Kalau dikirjan. Nah itu. Ada sapunya orang. Kalau dia punya uang. Tidak mau dipakai uangnya sebelum dia ajak sholat dulu. Coba. Nah itu. Tidak mau dipakai uangnya. Kecuali pernah dibawa sholat dulu, baru dipakai uang. Yang tidak mau, mungkin pernah dari mana uang ini. Harinya dia begitu dapat uang, dia sholat dulu bersamanya, baru dipakai. Ada teman begitu. Nah itu, mungkin ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin supaya dia punya barokah, dia punya beras, insya Allah, gitu kan. Masukkan, inna atayna kal kausar, nanti waktu ambil. Dengan Allah barik Nabi Mazakau kina azabannar. Insya Allah akan berkah dia punya rezeki. Dia sambil ngomeh baik beras. Romon angka kecil beras ini di darah tidak bau. Bagi setan kancen. Berkat jadi. Itulah jadi kita mengambil simpulan tadi cara dari Nabi kita yaitu berusaha dan berdoa. Dari Pak Kiai Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid, guru besar kita, dia juga berdoa dan berusaha. Doanya kita diajak berhizib, diajar bertarekat. Sementara juga minta usaha, minta amal, minta segala. Itu untuk membuat makarza. Makanya di sini, alhamdulillah tadi ceritakan oleh ketua Pondok Pantai tadi, ya, dengan berdoa dan usaha membuat minta amal kepada orang. Jangan hanya doanya saja. Mudah-mudahan tidak ada dia datang tiba-tiba melayang uang Singapura kemari. Itu kan. Tapi dengan doa, dengan bersahabat dengan orang Singapura, alhamdulillah datang sumbangan Singapura kemari. Kan begitu. Ya. Yang lain-lain juga saya tidak langsung ngurus saja. Saya langsung masuk surga. Kami waktu datang pertama itu orang ke Singapura teman saya. Waktu letakkan utama itu sini berugak yang sana itu apa namanya orang Singapura. Mungkin penandang jana, saya tanya penandang dana mungkin itu Allah. Jadi itulah memerlukan usaha betul itu. Jadi jerih payah kita. Berdoa, ambil. Ya jangankan harta benda, anak saja. Kalau tidak berusaha gimana dapat? Ayo. Ini beri anak, dibeli merari. Semua punya anak. Ayo kawin. Gimana punya anak mau kawin? Tidak mau kawin.
Kawin lagi, tidak diapa-apakan istrinya. Untuk apa lagi? Harus berusaha, kerja berat juga. Ada kerja keras, ada kerja berat. Itu kan. Baru bisa jadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah harus kita bertawakal, serah diri. Ya, kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang kedek-kedek baru nono. Ya. Jadi alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang ketiga, keempat dan kelima. Dan menafkahkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan semua. Wa mimma ai ba'dama, dalam bahasa tafsir kan mimma ai ba'dama ampakahullah yumpikun, separuh di antara yang kita diberikan, paling kurang itu 1/10 dinafkahkan. Wala rabbihim, itu ayuqimuna shalah, dan dia mendirikan salat. Itu sebaik salat fardu, lebih-lebih juga salat sunat. Kita disuruh oleh Rasulullah memperbanyak salat sunat. Ada orang dulu minta kepada beliau supaya dia masuk surga bersama Nabi. Ayo minta apa mau kepada saya, ayo, kata Nabi. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Rasulullah supaya bersamamu di surga nanti. Awal zalik, ada yang lain? Tidak ada, cuma itu. Dikiranya permintaannya itu rendah, mau bersama Nabi di surga. Itu. Akhirnya Nabi katakan, ini bi ala nafsika bi kasati sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Artinya bantulah dirimu untuk masuk surga bersama saya, banyak bersujud, banyak sholat sunat. Kalau separdu jangan diganggu soalnya kan. Ya harus dengan sholat sunat banyak-banyak. Apalagi sholat tahajud itu 1000 silakan. Sholat hajat 100, 200 silakan. Itulah jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi pertama kita harus begitu dengar nama Allah hati gemetar. Kedua, mendengar ayat dibaca bertambah iman. Dan selalu bertawakal kepada Allah. Dan sholat beres, apalagi yang wajib. Kemudian bernafkah semampunya, yaitu 1/10. Apa firman Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah tadi ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih itu. Jadi mengatakan ulaika humul mu'minun haqqa. Inilah yang 3, yang 5 tadi sifatnya adalah yang betul-betul beriman. Inilah yang kita kejar ini. Ya tidak sampai 100%, ya mana-mana aja 200%. Dan seterusnya. Yang kita ke bawah. Itu. Dia 100% melima, enggak. Ke atas. Itu. Mulai namanya haqqa. Lahum inda rabbihim lahum maghfiratun inda rabbihim wa rizqun karim. Mereka akan mendapat rezeki dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kalau kita mau menjadi orang mukminun haqqa, mari kita berusaha dengan 5 kriteria yang tadi. Yang kami lihat kriteria itu ada, ya contoh saja yang tadi itu kiai kita yang sering saya sebut itu Kiai Haji Muhammad Zainul, karena saya banyak bersama beliau dulu, yang banyak mengikuti jejak langkah Nabi. Setelah kami lihat itu beliau, cara jalannya, cara bicaranya, cara usaha, pokoknya itu.
saya baca-baca hadis Nabi, oh ini Maulana Syekh, ini yang mirip-mirip cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi jamaah hadirin yang berbahagia, mari kita berusaha menjadi mukmin yang hakiki dengan berusaha menjalankan 5 kriteria yang tadi. Kita sama-sama berjalan. Artinya bukan berarti saya sudah sampai sana, enggak. Cuma memberitahu ini jalan kita ke Bintan, ini jalan ke Tanjung Pinang, mari kita jalan sama-sama. Itu maksudnya. Bukan artinya kita sampai sana, enggak. Itu. Tadi sudah beritahukan, buktikan bagaimana kriteria yang 5 ini. Itu untuk menjadi mukmin yang hakiki. Supaya dia katakan ulaika humul mu'minun haqqa. Lahum maghfiratun inda rabbihim wa ajrun karim. Wa rizqun azirkun karim. Itu dari Allah SWT. Nah, jamaah hadirin yang berbahagia, untuk bulan Syawal seperti ini, mari kita buat pelajaran dari bulan puasa yang kita laksanakan, ya. Bagaimana ibadahnya, coba ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa itu coba kita praktikkan juga di luar puasa. Kita terkadang tidak pernah terlambat bangun di waktu bulan puasa hanya dengan sepiring nasi untuk makan sahur. Usahakan coba nanti pada di luar puasa, coba usahakan bangun malam, siapkan saja sepiring nasi untuk makan sahur, tapi tidak usah puasa, misalnya ditambah dengan bersolat 2 rakaat, ya, ganti puasanya itu solat 2 rakaat. Tapi karena nasi jadi perhitungannya, siapkan saja nasi kalau gitu. Karena kalau tidak berani dia tidak bangun malam karena takut tidak dapat makan sahur. Padahal sama saja sunatnya dengan apa? Dengan sholat sunat tahajud. Itu sebenarnya. Tapi disepelekan sholat tahajud. Lebih utamakan sholat makan sahur. Nah itu. Bagaimana ibadah kita? Kan kalau kita tidak makan sekian waktu, tidak kita terlapar. Waktu terlambat-lambat makan sedikit, tidak kita jadi perhitungan. Puasa saja tidak kita makan dari pagi, tidak terlalu lapar. Apalagi tadi sudah sarapan. Nah, jadi tidak kita terlalu risau kalau terlambat makan sedikit. Itu. Makanya kami ya kalau musafir bulan puasa, walaupun boleh kita tidak puasa waktu musafir, tapi kan tidak ada masalah. Boleh kita, bukan tidak boleh kita puasa. Cuma boleh tidak puasa. Bukan tidak boleh puasa. Tapi boleh tidak puasa waktu musafir. Tapi waktu mengganti susah nanti. Orang makan kita puasa, susah. Baik sekarang sama-sama tidak makan. Itu. Jadi kalau terlambat-lambat sedikit waktu makan, tidak kita buat jadi perhitungan. Karena dalam puasa kan maghrib malah sampai dari jam 3 kita kemudian nanti sampai maghrib kan. Tidak kita mati, tidak kita apa-apa. Nah itu. Jangan sedikit-sedikit marah sama istrinya, sedikit marah sama istrinya. Karena apa? Karena terlambat diberi makan, terlambat masak nasi, terlambat. Ingat bahwa di waktu bulan puasa kita tidak makan siang, malahan maghrib kita makan. Mengapa justru seperti ini saya akan marah sama istri saya? Nah itu kan. Nah, itu. Jadi kita itu tuh caranya mengambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam bulan puasa itu. Yang lain-lain juga insya Allah seperti tidurnya, ibadahnya. Kalau ibadah tarawih kan enggak kita kurus sholat tarawih sebulan kan. Coba nanti usahakan sembahyang dari tarawih
Tidak usah sembahyang tarawih itu, tapi salat hajat lah. Berapa? 20 rakaat kemarin. Rasanya enak itu, seperti gerak badan. Olahraga rasanya. Mari saya tetapkan, mari. Ditetapkanlah, misalnya dia sholat. Ndiknya tetap bilang malam, mana sekali sekian minggu dah. Atau kan itu. Sehingga bisa kita, kan enggak kita sampai kurus. Walaupun kita sholat sekian rakaat kan. Jangan hanya di bulan puasa saja, nanti target badan kita. Tidak pernah sholat seperti itu, akhirnya pilih yang 8. Coba kalau makanan 8, kemudian makanan 20, mana ada pilih 20, ayo. 8. Kalau ibadahnya, pilih kita yang sedikit. Kalau makanan, kalau duniawiah, kita pilih yang banyak. Kalau misalnya kita disuruh, ayo pilih yang 8 juta atau yang 20 juta. Gila kalau pilih 8. Itu. Kalau di akhirat yang selama-lamanya akan menjadi pahalanya, akan dibekal selama-lamanya, yang la nihayatalah akhirat itu, pilih yang 8. Inilah kelemahan iman kita. Kita ngaku saja itu. Coba, buktikan juga. Orang yang sembahyang tengah malam 2 rakaat, itu harganya dihargai oleh Allah dengan dunia bersama isinya. 2 rakaat. Dengan dengan dunia bersama isinya. Hanya 2 rakaat. Belum per rakaat. Belum lain hari. Belum malam lain. Enggak. Tetapi misalnya sekarang, kalau di Musalla Paran ini, masjid apa? Masjid Syekh Zainuddin. Siapa yang kejumpaan sembahyang tahajud jam 3 malam di Masjid Syekh Zainuddin akan diberi uang 100.000. Besoknya penuh sudah. Cicik merik jauh. Itu hanya 100.000 untuk sehari. Ini ya dunia bersama isinya. Ini ya, datang dari jauh-jauh dah, begak-begak 100. Begak-begak 100. Mungkin kalau 1 juta dari Batam pun akan datang. Insya Allah akan kemari dia. Siapa yang kejumpaan sholat tahajud tengah malam di Syekh Zainuddin ini akan diberi 1 juta. Birongkos jog Batam, jog Bintan. Sebenarnya masih tulang ongkos tu. Teh. Arbot jam berapa? Nanti penuh sudah. Mungkin orang Batam ini banyak datang juga. Penuh dengan sembelih masjid ini. Itu kalau keduniaan. Apa ada dia tertuni? Insya Allah tertunu. Itu. Tapi kan tidak ada begitu. Tapi janji Allah tinggal janji. Ya begitu. Janji karena apa? Karena kalau duniawiyah cepat kita tertarik. BLT saja kawan di sembahyang zuhur. Sing BLT. Sing ngantih takut dimau. Inilah keadaan kita. Mulai cekat setan nih. Memang pintar setan itu menggoda kita. Musuh kita. Inna syaitana kana lakum aduun. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhizuhu aduwa. Ya manik Allah no. Sungguhnya setan itu musuhmu. Maka buat jadi musuh. Kalau si pilih 20 dengan 8. Setan nebalu no. 20 nenek leman no. InsyaAllah. Dulu waktu saya awal-awal datang di Batam pada sekitar tahun 93 dan 5 dan 7, jarang saya jumpai sembahyang 8 rakaat. Hatta di pulau-pulau itu semua 20. Pulau Jaloh, Pulau Ketup Kasu, Pulau Pacung. Belum Bintan waktu itu. Entah berapa di Bintan. Itu. Kemudian semua 20. Datang berapa belakang. Mulai dia kurang. Ada PMB, PMB namanya? Persatuan Mulai Batam. Dia ke pulau bawa imam. Terus dia
pakai imamnya sendiri. Enggak dipakai imam itu ketempatan. Dia bawa imam. Dibawa orang 8. Akhirnya karena orang dibawa kepada yang sedikitan, akhirnya lebih senang sedikit. Semua jadi 8. Susah. Nah itulah keadaan iman kita yang kurang seperti tadi itu. Kita terpaksa harus ngaku saja perasaan kita itu. Betul itu. Nah inilah yang perlu kita tingkatkan ya dalam NW mengatakan pokoknya NW. Pokok NW iman dan takwa. Itu dah kita tingkatkan tiap khutbah kita mengatakan ittaqullaha atihu dan seterusnya. Nah marilah dengan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah keimanan kita dan mudah-mudahanlah kita beraksa praktekkan dengan praktek sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rupanya sekali itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Anak sapi di atas pembaringan, pohon dadap di rumah kelurahan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu fiq wal hadi ila sibarasat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi baqina wa baqi 'alana aqarabatil lana bidinina ma lil qudri unza wa zaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qalan wa bilang karama Wazuki kulla halan daiman Akiya ulama Nada bil khairi wa nukwa kulla syar Rabbana azlil lana kulla syur Wa akirra birrida minkal ujud Waqdiyana Rabbana kulla duyud قبل أن تأتينا رسل المنون فاغفر استر أنت أكرم من ساتر ربنا يا ذا الجلال والمنان فأنا ذات الوطن وبذل دائما من الفتن لها السنن وانصرنهم بالعشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصر اللواء نهضة الوطن وبعثنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنا بالعشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر اللواء على ذات الوطن وبعثنا دائما من الفتن هدي الرجال سنن وانصرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله ترسى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب به للناس سبا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى أررت قبا سبحت أروات الجيش بماء حمير على ماشي ومالي وعلى ذرياتي وأهدني وظاهري
ليس للآخر على مآسي ومآلي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري يا جميل صنعي ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عافنا واعف عنا ولا تحزرنا ولا تشتم وتوبنا وأنت راضينا فضلك ورحمك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة.